Wali Kota resmikan ragam ikon baru. Apel besar peringatan Hari Korpri ke-52 di Kota Madiun. Peringatan Hari Ibu ke-95 di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Ikon dunia di Kota Madiun kini semakin beragam. Baru-baru ini, Wali Kota Dr. Maidi meresmikan ikon baru di Kota Pendekar. Selain itu, Wali Kota juga meresmikan keberadaan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM di 3 kantor kecamatan. Tak hanya itu, sentra kuliner Rimba Dharma mulai difungsikan dan siap menjadi jujukan penikmat kuliner di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menggelar goes pagi bersama OPD Pemkot Madiun Jumat 29 Desember. Tidak sekedar olahraga, dalam agenda tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga meresmikan sejumlah proyek strategis Pemkot Madiun. Berangkat dari kediaman pribadi Wali Kota di Jalan Merpati, rombongan menuju lokasi proyek yang telah diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim selama 2023. Di antaranya, tempat pembuangan sampah atau TPS Sedoro dan Nusa Penida. Kemudian, lapak Rimba Dharma dan lapangan Gulon. Wali Kota juga meresmikan beberapa proyek Pemkot Madiun untuk lembaga maupun instansi vertikal, seperti Gedung Pertemuan Gereja Mater Dei, Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Kodim 0803 Madiun, Brimob, dan Yonif 501 Bajrayuda. Tidak hanya itu, pusat perbelanjaan seperti Pasar Kawak dan ikon baru di Kota Madiun seperti replika Monas di alun-alun dan kereta cepat Bogowonto juga turut diresmikan dalam agenda Wali Kota hari ini. Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan tersebut. Menurutnya, pekerjaan tidak hanya tepat waktu, tapi juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga hasilnya lebih optimal dan bisa segera dinikmati masyarakat. Wali Kota pun berharap seluruh proyek yang telah diresmikan, khususnya ikon baru di Kota Madiun, bisa meningkatkan daya tarik wisata di Kota Pendekar. Proyek yang hari ini kita cek ya memuaskan, bagus banget. Jadi apa yang sudah kita sampaikan itu dijalankan. Saya sampaikan bahwa siapa yang mendapatkan proyek di Kota Madiun itu disyukuri sudah mendapatkan kesempatan. Kalau ada kesempatan, gunakan kesempatan itu yang baik. Antara hak dan kewajiban. Kalau haknya dapat ya silakan, tapi kewajibannya harus dijalankan. Kalau dia itu tidak menjalankan kewajibannya ya mohon maaf, tidak boleh. Ya, kondisi-kondisi ini yang kita lakukan. Alhamdulillah semua proyek yang ada sudah cukup bagus. Sesuai target semua? Sesuai dengan target semua. Bagus. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wisata 6 negara di Kota Madiun lengkap. Hal ini setelah diresmikan berbagai ikon dunia pada Jumat 29 Desember. Dibagi menjadi 2 sesi, peresmian digelar pada pagi dan malam hari. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meresmikan 3 ikon dunia, yakni Patung Liberty, Big Ben, dan Kincir Angin Belanda. Tak hanya itu, Wali Kota juga menggelar doa bersama, meresmikan Kiswah Ka'bah, hingga meresmikan lapak-lapak yang ada di sekitar Jalan Kalimantan. Diresmikannya berbagai proyek strategis tersebut diharapkan bisa meningkatkan dan menjadi magnet baru wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan tahun depan masih ada lagi ikon negara yang dibangun, antara lain Tembok Cina, Piramida Mesir, dan Burj Khalifa, salah satu menara tertinggi yang ada di Dubai.
Kota Madiun tidak punya sumber daya laut. Jadi yang Kota Madiun itu pendapatan yang paling banyak adalah jasa. Jasa itu hanya menghitung berapa orang yang hadir di kota ini. Kalau yang hadir banyak, pendapatannya banyak, yang hadir tidak ada, berarti pendapatannya rendah. Kondisi itulah yang kita berpikir bagaimana orang banyak datang di Madiun. Hari ini 6 negara sudah kita resmikan, 6 negara sudah jadi, ditambah kereta cepat bus juga ada di Kota Madiun. Artinya apa? Ini semua 6 negara ini yang dikagumi beberapa orang, sehingga ke Kota Madiun 6 negara tanpa visa, tanpa paspor, dan gratis. Insya Allah kota ini akan menjadi kota dinamis dan kotanya akan semakin maju dan kota ini pendapatannya akan semakin meningkat. Saya yakin masyarakatnya pasti akan jadi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM di kantor kecamatan mulai difungsikan. Seremonial peresmian dilakukan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi pada Rabu 27 Desember. Setidaknya ada 3 mesin ADM baru yang mulai difungsikan, yakni di Kecamatan Mangunharjo, Kartoharjo, dan Taman. Satu lagi mesin ADM di Jalan Perintis Kemerdekaan sudah lebih dulu difungsikan. Wali Kota Dr. Maidi menambahkan penambahan tersebut juga karena antusias masyarakat dalam penggunaan ADM di Jalan Perintis Kemerdekaan. Setidaknya sudah ada sekitar 7.000 pencetakan di ADM selama ini. Wali Kota khawatir masyarakat bakal mengantri kalau hanya ada 1 mesin saja. Karenanya penambahan dilakukan. Wali Kota pun mengapresiasi langkah Dukcapil Kota Madiun. Artinya, peningkatan pelayanan juga terus dilakukan. Pun tidak menunggu adanya keluhan. Wali Kota menyebut peningkatan pelayanan tersebut sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Mesin ADM tersebut bisa melayani semua dokumen kependudukan kecuali KTP. Pencetakan KTP belum bisa dilakukan karena memang belum diperbolehkan oleh Kemendagri karena beberapa pertimbangan. Masyarakat bisa melakukan pencetakan secara gratis. Dukcapil maraton benar, jadi walaupun kota ke Pahlawan dekat, semuanya dekat, tapi itu kalau hanya satu sama naik antri, maka di setiap kecamatan ada. Artinya tidak usah jauh-jauh, 9 kelurahan ada satu, itu akan lebih pelayanan semakin prima sewaktu-waktu dekat, tidak antri di sana. Ini luar biasa ya. Ya inilah upaya-upaya kita bahwa melayani masyarakat memang seperti ini. Jangan ada keluhan baru dilayani. Tapi tidak ada keluhan pun pelayanan kita prima. Kita tunjukkan bahwa kita itu ya niatnya memang ya niat untuk masyarakat. Ini yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kawasan sentra kuliner Rimba Dharma resmi mulai difungsikan. Kawasan anyar itu pun mulai dimanfaatkan para pedagang yang dulu menempati Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Sutomo, dan sekitarnya. Relokasi dilakukan Sabtu 23 Desember malam dan dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Pembangunan kawasan sentra kuliner Rimba Dharma sejatinya memang belum selesai sepenuhnya. Pemerintah Kota Madiun baru melakukan penutupan bagian atas sungai dan menjadikannya pedestrian. Di atasnya masih akan dibangun tempat-tempat berjualan. Pun demikian, sudah ada beberapa yang telah dibangun, namun juga sudah banyak yang ingin menempati kawasan tersebut. Pembangunan kawasan ini memang bakal terus dilanjutkan. Bahkan Wali Kota menyebut pembangunannya sampai di kawasan Gulun. Artinya, bakal terkoneksi dengan pusat-pusat keramaian yang lain. Wali Kota menyebutkan relokasi tersebut juga upaya dalam mengatasi permasalahan lalu lintas. Seperti diketahui, lalu lintas di sejumlah jalan tersebut sudah cukup padat, khususnya pada masa libur dan akhir pekan. Terima kasih sekali pada pedagang yang direlokasi ke paguyuban dan semuanya saja. Dia kesini kekurangan semuanya kita fasilitasi dan untuk penataan kota semuanya welcome. Saya terima kasih sekali
dan ini semakin lama kita sempurnakan. Insya Allah nanti ke depan ini akan saya permanenkan yang bagus sekali, lampu dan pokoknya fasilitas kita cukupilah. Artinya di sini memang untuk kawasan kuliner langsung nanti tembus sampai Gulun, sehingga sepeda motor lewat sini semuanya. Alangkah bahagianya kalau ya ini semua pedagang, karena pedagang itu manut baik. Saya punya beban itu. Beban saya harus baik. Beban saya apa? Harus sempurna. Beban saya apa? Pendapatan dia tidak boleh berkurang. Jadi dengan semuanya manut ini, maka pembangunan untuk ini akan saya sempurnakan semuanya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel besar peringatan Hari Korpri ke-52 yang diikuti oleh seluruh ASN di Kota Madiun. Sementara itu, rapat paripurna membahas sejumlah rancangan peraturan daerah telah digelar. Pemkot dan DPRD Kota Madiun fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri apel besar dalam rangka peringatan Hari Korpri ke-52 yang digelar di Pahlawan Business Center atau PBC pada hari Rabu 27 Desember. Di hadapan para ASN, Wali Kota mengatakan berbagai hal terkait perkembangan kota. Di antaranya, ratusan penghargaan yang diraih Pemkot saat ini merupakan buah kerjasama yang dilakukan dengan Korpri. Di tahun 2023, Kota Madiun mendapatkan banyak penghargaan. Hingga hari ini tercatat 343 penghargaan diraih. Semua atas berkat kerjasama dari Korpri. Itu artinya Korpri siap mengantarkan Kota Madiun maju mendunia. Tak lupa orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak berkat kerja kerasnya menghasilkan perubahan yang baik untuk Kota Pendekar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengucapkan selamat Hari Ibu, Natal, dan juga Tahun Baru. Wali Kota berharap di tahun mendatang program kerja yang sudah dirancang untuk segera ditindaklanjuti agar berhasil optimal. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota meresmikan Pahlawan Business Center sebagai pusat kegiatan berbisnis untuk masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjelang akhir tahun 2023, pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang tersisa. Salah satunya seperti pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jalan Taman Praja, Rabu 27 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Madiun dan DPRD memiliki sejumlah agenda, yakni pengambilan keputusan didahului dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Madiun atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Cagar Budaya, Raperda Inisiatif DPRD tentang penanggulangan penyakit menular, dan Raperda Inisiatif DPRD tentang pengelolaan lapak. Dalam agenda tersebut juga dilakukan pengambilan keputusan didahului dengan penyampaian pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda Kota Madiun atas perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Tamansari Kota Madiun. Dalam paparan pendapatnya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengatakan bahwa 3 Raperda inisiatif yang diajukan DPRD merupakan aturan penting untuk kemajuan Kota Madiun ke depannya. Begitu pula dengan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular dan Pengelolaan Lapak UMKM. Menurutnya, mewabahnya penyakit menular mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Karenanya, dengan adanya Raperda ini diharapkan penanggulangan penyakit menular dan pemulihan segala sektor kehidupan masyarakat bisa lebih optimal. Sementara itu, terkait perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Tamansari Kota Madiun telah disetujui oleh anggota DPRD. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Pemkot Madiun dan DPRD. Ya, saya terima kasih sekali pada Dewan karena apa? Tahun depan 2024 itu kan menjalankan aturan, sehingga eksekutif ini harus tahu bahwa tinggal ngegas.
perantinya sudah disiapkan semuanya, sudah tidak ragu lagi. Jangan sampai perantinya sudah siap tapi tidak digas. Tidak ada dasar kita aturan sudah jadi, harus kita jalankan secepat mungkin. Karena Dewan sudah membuat peraturan daerah sudah lengkap semua. Itu yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demi menumbuhkan semangat cinta kebersihan lingkungan, Pemkot bersama PLN UPT Madiun menggelar aksi ambil sampah di sekitar Pahlawan Street Center. Sementara itu, upacara peringatan Hari Ibu ke-95 di Kota Madiun berlangsung khidmat. Tak hanya itu, rangkaian berlanjut dengan acara fashion show Sehat Berisi yang menambah semarak peringatan tersebut. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Karenanya, untuk menumbuhkan semangat cinta kebersihan lingkungan, pemerintah Kota Madiun bersama PLN UPT Madiun menggelar aksi ambil sampah atau Gaza di sekitar Pahlawan Street Center atau PSC, tepatnya di Taman Sumber Wangi dan Sumber Umis. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pegiat lingkungan di wilayah Madiun. Berjalan dari Sumber Umis sisi barat, para peserta memungut sampah yang ditemui. Mereka juga menebar cairan ekoenzim di Sungai Sumber Umis. Pada kesempatan itu, PLN UPT Madiun juga menyerahkan bantuan berupa bibit tanaman dan tong sampah kepada Pemkot Madiun. Ya, gerakan mengambil sampah di lingkungan PSC. Jadi diperkirakan PSC itu sampahnya banyak, tapi PSC orangnya udah disiplin tertib semua. Tidak ada sampah yang berkeliaran, itu tidak ada. Makanya PLN ngecek kalau ada sampah berkeliaran itu dicari, tapi tidak ada. Sini semua orang sudah memanage dirinya sendiri bahwa sampah harus dikembalikan pada asalnya. Sampah tidak boleh merepotkan orang lain. Jadi ini sudah menjadi komitmen masyarakat dan kita juga UMKM sudah komitmen semuanya. Manajer PLN UPT Madiun, Taufik Rosal Sukma mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-95, pemerintah Kota Madiun menggelar upacara bendera yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun, Kamis 28 Desember. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir sebagai inspektur upacara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut membacakan pidato peringatan Hari Ibu dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di hadapan peserta upacara. Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan harapannya terhadap para ibu di Kota Madiun agar selalu senantiasa bahagia dan dicintai keluarganya. Tak berhenti sampai di situ, perayaan peringatan Hari Ibu juga berlanjut di Kota Madiun. Bersama organisasi wanita di Kota Madiun seperti PKK, DWP, GOW, GOP TKI, dan Perwosi, perayaan dipusatkan di Wisma Haji dengan berbagai kegiatan. Mulai dari syukuran potong tumpeng dan kue tart, hingga berbagai lomba menarik. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Di antaranya, Anugerah Penghargaan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Perempuan Inspirasi Indonesia 2023, dan Penghargaan Ketua For Ikan Kota Madiun atas peran aktif dalam peringatan Hari Ikan Nasional ke-10 tahun 2023 Provinsi Jawa Timur, serta penghargaan atas upaya peningkatan konsumsi ikan terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Penghargaan juga diberikan kepada Siti Komsiaton sebagai kader inspiratif 2023 dan penerima penghargaan rekor muri jamu gendong dari Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Wali Kota Maidi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Forkopimda Kota Madiun dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2024.
dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini, mari kita sambut dengan rasa sukacita, kebanggaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta kita tingkatkan semangat kebersamaan dalam menyongsong masa depan Kota Madiun yang lebih baik. Mari kita wujudkan Kota Madiun dengan tatanan kehidupan baru yang lebih baik, agamis, dan berbudaya. Kita ciptakan kebersamaan dan kerukunan melalui iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita saling bergandeng tangan, merapatkan barisan, dan pererat tali persaudaraan. Jadikan Kota Madiun sebagai rumah yang nyaman untuk semua warga masyarakat. Semoga damai dan bahagia selalu menyertai kita untuk mewujudkan Kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Perayaan Hari Raya Natal cukup lancar dan aman di Kota Madiun. Hal itu dipastikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang turut meninjau ke sejumlah gereja Minggu 24 Desember malam. Peninjauan ini dilakukan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut, sekaligus untuk memberikan ucapan selamat kepada jemaat secara langsung. Setidaknya terdapat 3 gereja yang dikunjungi Wali Kota, yakni Gereja Santo Cornelius, Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Barito, dan Gereja Mater Dei Kota Madiun. Tak hanya meninjau pelaksanaan ibadah, Wali Kota juga menyampaikan selamat, sekaligus terima kasih atas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah. Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat hingga Kota Madiun yang banyak mendapatkan penghargaan. Kota Madiun setidaknya sudah mendapatkan 343 penghargaan dan prestasi selama kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Selain itu, berbagai perubahan fisik juga terus bermunculan. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki banyak ikon baru saat ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Perayaan Natal di Kota Madiun berlangsung aman dan lancar. Hal tersebut dipastikan langsung oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Bersama rombongan Forkopimda, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berkeliling di beberapa gereja. Sebelum berkeliling ke gereja, Wali Kota bersama rombongan meninjau pos pantau Natal dan Tahun Baru yang ada di Jalan S. Parman. Sementara untuk gereja yang didatangi, yakni Gereja Air Hidup yang ada di Jalan Cendrawasih, Gereja GPU Harvest yang ada di Jalan Cokro Aminoto, Gereja GBI Keluarga Allah, Jalan Panglima Sudirman, dan Gereja GPT Immanuel yang ada di Jalan Batanghari, Senin 25 Desember. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 kepada para jemaat yang hadir di tiap-tiap gereja. Wali Kota berharap kedamaian, kebahagiaan, hingga kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Tak lupa, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat hingga Kota Madiun banyak mendapatkan penghargaan. Setidaknya ada 343 penghargaan dan prestasi selama kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Selain itu, berbagai perubahan fisik juga terus bermunculan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri perayaan Natal yang digelar warga GKJW Madiun di Hotel Merdeka, Rabu 27 Desember malam. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengajak para jemaat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian kota, juga untuk kelancaran Kota Madiun ke depan. Wali Kota mengatakan sudah ada 343 penghargaan di Kota Pendekar. Penghargaan tersebut harus dipertahankan. Maka dari itu, selain kerja keras, doa dari seluruh elemen masyarakat juga perlu dilakukan. Kesempatan itu juga digunakan Wali Kota untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 kepada para jemaat yang hadir.
Wali Kota berharap kedamaian, kebahagiaan hingga kesejahteraan bisa dirasakan bersama dan penghargaan hingga perubahan yang lebih baik di kota ini bisa terus dilakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri soft opening Sentani Foresta, tempat wisata keluarga dan komunitas dengan konsep wisata alam modern yang ada di Jalan Rimba Karya pada Kamis 28 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi pihak-pihak yang menghadirkan tempat wisata di dalam kota. Dirinya berharap kehadiran Sentani Foresta bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menghabiskan waktu bersama keluarga. Menutup sambutannya, Wali Kota berpesan agar tempat yang sudah baik ini bisa dijaga kebersihannya, sehingga orang-orang yang datang bisa merasa nyaman. Lokal yang seindah ini sementara tidak dioptimalkan. Saya terima kasih pada grup Sentani bisa mengoptimalkan potensi yang ada di kota. Jadi jangan ada yang luar masuk aja tapi yang ada di dalam tidak dioptimalkan. Jadi terima kasih Sentani bisa mengoptimalkan keindahan dan bisa menyempurnakan yang sudah ada menjadi lebih sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang baru ini sehingga menjadi Desember 2023. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meresmikan gedung baru RSUD Kota Madiun Kamis 28 Desember. Adapun gedung yang dibangun di area belakang rumah sakit plat merah ini merupakan ruangan sentral steril supply department atau CSSD, ruang pemulihan pasca operasi dan 8 ruang operasi. Dengan bertambahnya fasilitas pelayanan ini, Wali Kota pun berharap pelayanan di rumah sakit pun semakin prima. Menurut Wali Kota, saat ini pasien yang berobat di RSUD Kota Madiun semakin banyak. Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit juga semakin meningkat. Karenanya, wajib didukung dengan fasilitas unggulan. Tak hanya ruang operasi yang semakin bertambah, fasilitas tersebut juga dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih. Dengan begitu, diharapkan tingkat kesembuhan pasien semakin tinggi. Gedung baru itu merupakan kebutuhan rumah sakit untuk pelayanan yang lebih prima. Jadi, kita berusaha keras semaksimal mungkin karena apa? Pelayanan terhadap pasien itu harus betul-betul tidak diragukan lagi. Mulai dari tempat operasi, bedah itu harus jangan sampai orang mau operasi disemayani tidak bisa. Keadaan itu ya cepat, ini sudah dibangun jadi, insya Allah pelayanan kita akan semakin prima. Tidak mundur-mundur. Ini yang kita upayakan karena semakin pelayanan rumah sakit ini ternyata bagus, pasien semakin banyak ke sini dan perlu fasilitas yang harus kita lengkapi. Hari ini sudah banyak yang kita lengkapi, kita akan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ini adik-adik dari Siti Hajar pada sore hari ini. Kota Madiun terus menarik perhatian investor dari berbagai bidang, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya di bidang kesehatan. Saat ini ada pusat pijat refleksi AR Reflekologi yang baru saja dibuka di Jalan Mundu, Kelurahan Kejuron. Prosesi pembukaan tempat pijat refleksi itu pun dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Menurut Wali Kota, sehat itu mahal harganya. Karena itu, wajib perlu dijaga. Dengan tubuh yang sehat, maka akan menimbulkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dengan dibukanya pusat pijat refleksi ini, diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bekerja di era saat ini tak harus dari balik meja. Hal tersebut yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menandatangani MOU bersama PT Perusahaan Listrik Negara PLN Jumat 29 Desember.
Orang nomor 1 di Kota Madiun ini mengajak perwakilan PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Timur, untuk menandatangani kerjasama di selagiat peresmian kereta cepat yang ada di kawasan Bogowonto Culinary Center. Kerjasama tersebut terkait pemungutan dan setoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dan pembayaran tagihan rekening listrik. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan kerjasama dilakukan guna menyesuaikan atas perubahan aturan terkait ketentuan administrasi. Dengan adanya sinergi yang baik antar seluruh pihak, maka akan berdampak baik pula bagi kelanjutan pembangunan yang tengah dilakukan di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Malam-malam dengerin musik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Desilia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.